salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Salam cinta, kasih, dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita dikaruniakan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita akan mendengarkan firman, kita akan memulai ibadah kita akan nyanyikan lagu pujian, kita nyanyikan Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalam dengan
kami lemah tidak berdaya, tetapi kalau kami di dalam Engkau, kekuatan kami dikuatkan, dan selalu Engkau memberikan kepada kami Tuhan pengharapan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu di dalam firman-Mu dan dalam Roh-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini, yang banyak persoalan, yang banyak pergumulan hidup, yang banyak godaan atas dosa-dosa. Kiranya Engkau yang memberikan pada kami kekuatan sampai kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini, terutama hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih lagi hamba-Mu, dan kami akan mengusir kuasa nasir sejak yang mau mengganggu pikiran kami, pandangan kami, perhatian kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu sebabnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, tetapi Dia adalah perisai kehidupan kita, yang membuat kita kuat, tidak tergoyahkan sampai kapanpun juga. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya, keberhasilan dan kesehatan. Keberhasilan dan kesehatan. Kesehatan, bahkan yang paling terpenting adalah keselamatan. Oleh sebab itu, hendaklah kita bergaul erat bersama dengan Tuhan. Kita lanjutkan bagian selanjutnya, perhatikan hari-hari Kulawi bersama Yesus. Bersama Yesus sudah
kita bersama Tuhan Yesus. Di mana ada suka, di situ juga ada duka. Tapi di mana ada duka, di situ juga pasti ada kesukaan. Oleh sebab itu, jangan kita putus pengharapan, karena kebaikan Tuhan selalu terpancar dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Di dalam persoalan kita, asal kita bersama, berjalan bersama Tuhan Yesus, pasti akan berhasil. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan sambut dengan lagu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya.
Tibalah waktunya Tuhan kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang manis dan lemah lembut, yang sanggup mengangkat ketika kami jatuh, menyembuhkan ketika kami sakit, memberi pengharapan ketika kami berputus asa, serta memberikan petunjuk ketika kami dalam kebimbangan. Berfirmanlah, nyatakanlah isi hati-Mu yang sanggup menghapus air mata kami dan memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah pertama GBS Firdaus Bandung, dan bagi saudara-saudari anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun yang mengikuti ibadah ini secara online, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Dan hari ini juga di samping kita ada ibadah umum pertama, nanti ada juga penyerahan anak, ya, penyerahan anak dari saudara kita Tulus dan Rosdian. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita dengarkan dulu, temanya adalah, ya, adakah sesuatu yang mustahil untuk Allah, ya, atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau hanya untuk Tuhan tidak berlaku bagi kita, wah itu mah Tuhan itu. Kan saya manusia, ya. Tapi Alkitab juga mengatakan bagi orang percaya, ya. Jadi bagi orang asal percaya tidak ada yang mustahil. Ya, mari dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat 26-27. Yeremia 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah suatu apapun yang mustahil untukku? Iya. Ayat 3, ya, ayat 26-27. Coba. Udah? 26-27. Udah. Ayat 3, ayat yang ke sekarang Markus, ya. Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Itu bagi Allah, ya. Sekarang ini bagi orang percaya. Ya, mari. Ya. Markus 9 ayat 23. Ya. Markus 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, baca sama-sama. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi yang diminta dari kita adalah percaya. Percaya itu datang dari mendengar firman. Datang dari mendengar
firman. Sebab alam semesta diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah kekuatan Allah dalam mencipta, tapi lewat firman, lewat berkata, berucap. Jadi perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang mempunyai daya cipta, mempunyai daya cipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi yang diminta kepada manusia adalah percaya. Percaya. Orang benar hidup bukan dari harta, tapi orang benar hidup dari percaya. Masa pandemi adalah masa yang sulit, masa yang sukar. Memang sudah dinubuatkan masa pandemi ini yang disebut penyakit menular demam dalam Habakuk berapa? Lu? Hah? Habakuk 3 ayat 5. Coba sekali lagi, yuk, ayo. Ini baca sama-sama nih, Habakuk 3 ayat 5. Ini sudah dinubuatkan mengenai pandemi ya. Pandemi ini kan namanya corona ya. Penyakit menular dan demam. Ya, boleh dibaca sama-sama. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Artinya sebelum Tuhan datang didahului dengan penyakit sampar. Sampar artinya menular dan demam. Ciri corona adalah menular, penyakit demam menular yang bisa mematikan manusia. Kalau nggak bisa mematikan, maka usah orang takut. Tapi karena sudah banyak korban, maka yang hidup takut terpapar, yang terpapar takut mati. Yang sehat takut terpapar, yang sudah terpapar takut mati. Isde. Modal hidup supaya jangan terpapar atau supaya sembuh apapun penyakitnya adalah beribadah. Beribadah. Hendaklah kamu berbuat bakti pada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makanan, air minuman, dan penyakit dilalukan, disembuhkan. Amin. Jadi ibadah bukanlah tempat penularan penyakit. Amin. Ibadah itu adalah tempat penyembuhan penyakit. Itu yang benar. Jadi jangan takut datang beribadah. Takut nanti ketular. Kalau ada yang ketular di sini juga nggak mau melayani lah. Tuhan malu, Tuhan kok di dalam ibadah terjadi penuh larangan. Kan firman Allah mengatakan ibadah itu ya tempat di mana orang roti makanan, air minuman diberkati dan segala penyakit dilalukan. Amin. Jadi jangan takut beribadah ya. Tidak mungkinlah tertular. Nama Tuhan akan malu, ya kan? Tuhan akan malu dan kita juga malu. Dan nanti orang luar lihat, wah, kok begitu, ya? Tapi kita yakin firman Allah selalu digenapi. Amin. Selalu digenapi. Ya, jadi jangan ragu untuk datang beribadah. Jadi kita ini hidup ya, hidup dari percaya. Ya. Bagi orang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita ini sekarang masuklah masa-masa sulit. Masa yang sulit sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar. Bagaimana? Sudah mulai sukar rasanya? Gampang cari duit? Gampang cari kerjaan? Susah, ya. Cari kerjaan susah, cari duit susah.
Tapi Alkitab mengatakan orang benar pasti diselamatkan dari kesukaran. Orang benar pasti diselamatkan dari mana? Kesukaran. Jadi kita tinggal beribadah, percaya nanti Tuhan akan menepati janjinya, ya. Jadi ayat itu muncul, saudaraku, biasanya ketika orang dalam kebingungan, kebingungan, atau berada di persimpangan jalan. Berada di persimpangan jalan. Apakah mau pilih yang ke kiri atau pilih yang ke kanan? Ya, manusia sering dihadapkan pada banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Dan ketika orang dalam persimpangan jalan, dia bingung. Tapi Alkitab mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Amin. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang akan kita tempuh. Soalnya nanti kalau tersesat, seperti anak yang hilang dan tersesat, akhirnya semua habis. Semua habis. Habis semua. Sampai pakaian compang camping. Itu orang tersesat, terhilang. Ya, jadi jangan sampai kita tersesat, terhilang. Ya, jadi kalau dalam kebingungan, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan menjawab. Ya, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Ya, jadi Tuhan itu memberikan, ya, petunjuk kepada kita ketika kita berada dalam persimpangan jalan. Ya, supaya kita jangan apa? Tersesat. Ya, jadi Tuhan berkata kepada Yeremia, coba lihat ke atas. Lihat ke atas. Hebat sekali Tuhan. Ya, hebat sekali. Langit yang maha luas dengan segala bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung banyaknya. Itulah kekuatan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, makanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tapi juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi orang benar hidup dari percaya. Orang benar itu hidup dari percaya. Selagi ada percaya kita, berarti kita masih hidup. Amin. Nah, masih hidup. Jadi tadi saya katakan, percaya itu datang dari mendengar firman. Timbul iman. Jadi firman yang kita dengar ini adalah firman yang mempunyai daya cipta. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, asal percaya saja. Ya. Dan bukan hanya mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ingat, Allah juga adalah seorang yang mampu memperbaiki semua keadaan manusia. Semua keadaan manusia. Sebab ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, ada 3 keadaannya, ya. Ada berapa keadaannya? 3. Pertama adalah keadaannya itu gelap gulita. Gelap gulita dan kacau balau. Kacau balau. Tidak ada bentuknya dan kosong.
kosong. Belum ada manusia, belum ada burung-burung, belum ada makhluk hidup, masih kosong. Ya, sudah gelap, kacau balau, tidak berbentuk dan kosong. Tapi Allah akan membuktikan dirinya adalah Allah yang bisa memperbaiki, bisa mengisi, bisa menerangi. Amin. Bisa mengisi yang kosong, bisa memperbaiki yang kacau balau. Mungkin di antara hidup saudara yang mendengar ada hidupnya sedang kacau balau. Kacau balau, tidak berbentuk. Ya, tidak ada bentuknya. Kalau ini ibadah ada bentuknya. Nah, ini ada mimbar, alat musik, ya ada bentuknya. Ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan kacau balau tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Ya, kacau balau. Ya, sudah kacau balau tadi bagaimana? Kosong. Sudah kosong. Satu lagi, gelap. Inilah keadaan manusia yang sebenar-benarnya. Inilah keadaan manusia yang sebenar-benarnya. Gelap, kosong, dan kacau. Dan dia sendiri merasakan hidupku ini gelap. Saya memang punya ilmu, saya punya harta, saya punya semua, tapi hidupku kosong. Kosong, hampa rasanya. Hidup itu hampa sekali. Terasa kosong hidup itu. Dan hati manusia tidak bisa diisi dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Itu luar saja itu. Tidak bisa diisi. Sudah tadi kosong. Ya. Hampa. Gelap. Aduh, hidupku gelap sekali. Saya tidak tahu mau kemana saya pergi. Saya berjalan jatuh, kesandung. Terus orang yang dalam kegelapan pasti tersandung. Ya, jadi udah kosong, gelap, kesandung, tidak berbentuk. Rasanya hidup nggak ada bentuknya. Ada. Kacau. Inilah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah mengisi yang kosong, memperbaiki yang kacau, dan menerangi yang gelap. Amin. Jadi dimanapun saudara berada, sedang mengikuti ibadah online ini, firman ini akan membuat hidupmu, nikahmu, masa mudamu nanti berbentuk. Amin. Berbentuk, bukan saja berbentuk, tapi sampai nanti engkau merasa hidupmu dalam terang. Amin. Dalam terang. Dan bukan itu saja, sampai hidupmu nanti kerasa ada isinya, ada bobotnya, berbobot, berisi kehidupan. Ya. Berisi. Mulai ada isi. Jadi firman ini sedang membentuk engkau, menerangi engkau, mengisi kehidupan. Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Satu kali Yesus berdoa di sebuah bukit. Sebuah bukit. Lalu nampak Musa dan Elia. Tuhan Yesus, Musa, Elia hadir di gunung itu. Ya, waktu itu ada di bawah murid, ikut hadir di situ. Petrus, siapa lagi? Yohanes dengan siapa? Yakobus. 3 jadi saksi mata di atas gunung kemuliaan. Yesus berubah rupa. Mereka berkata, Tuhan,
betapa bahagianya kami berada di gunung. Bagaimana kalau kami membuat 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, biar kita tinggal di sini, tinggal nggak usah turun. Ya, itu baru melihat kemuliaan. Ya, melihat kemuliaan Tuhan. Sudah pengennya nggak usah turun, kalau bisa selamanya kita di sini. Ya. Jadi kemuliaan yang akan kita terima adalah kemuliaan yang kekal, tidak hilang. Kalau tadi itu hilang, hilang. Kemuliaan kita terima adalah kemuliaan yang kekal. Ya, nanti kita akan tinggal di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Itu adalah tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis, selain sukacita selama. Ya, tidak ada corona di sana. Ya, tidak ada corona. Bagaimana kalau di surga ada corona kira-kira? Pada takut. Takut Tuhan ke surga ada corona, tapi sudah dijamin. Di surga tidak ada penyakit, tidak ada kematian, hidup selama-lamanya. Ya, jadi maka disebut carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti akan ditambahkan. Ini sudah yakin semua masuk surga ini? Amin. Sudah yakin masuk surga semua? Amin. Jangan ragu, ya. Harus dipertahankan, harus ditambah. Amin. Harus ditambah. Sukacitanya, damai sejahteranya, kebenaran ditambah. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Ya, itu kerajaan Allah. Ya, jadi bukan berarti makanannya enak, wah itu mah sudah kerajaan Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Tapi kerajaan Allah kalau ada apa? Sukacita, ada damai. Ada satu lagi apa? Kebenaran, hidup benar. Itulah kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu ingin menurunkan apa? Kerajaanlah kepada kita. Ya, lewat apa? Ya, kita berkumpul. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kita kumpulan bukan kumpulan arisan ini, bukan kumpulan marga-marga ini, tapi adalah kumpulan ibadah. Ya, di mana berkumpul 2-3 orang Tuhan hadir. Ya, dan kalau Tuhan hadir, Dia siap untuk mencukupi kebutuhan kita. Amin. Itu sebabnya dikatakan kerajaan Allah itu seumpama seorang raja. Ibadah itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Sudah disembelih lembu tambun. Alkitab mengatakan segala sesuatu sudah tersedia. Katakan kepada orang-orang undangan itu biar mereka datang. Segala sesuatu sudah tersedia. Jadi dalam ibadah itu segala sesuatu Tuhan sediakan. Apapun kebutuhan saudara, dalam ibadah ini Tuhan sediakan. Ya, jadi datang beribadah dengan iman bahwa nanti kebutuhan saya akan Tuhan penuhi. Amin. Tuhan akan cukupi. Jadi segala sesuatu sudah apa? Tersedia. Coba dulu sedikit supaya yakin sudah. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-22 ada ya. Boleh? Ayatnya boleh ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya,
Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Ya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu terus. sesungguhnya hidangan telah kusediakan, Hidangan telah ku sediakan terus. lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua lembu, domba, ternak peliharaan sudah disembelih. Ada orang yang tidak bisa makan sapi, apa daging apa itu? Domba. Daging sapi disiapkan. Amin. Gak bisa makan daging sapi, daging apa lagi nih? Pokoknya tidak ada yang datang, Tuhan aku nih pantang semua yang ada, semua Tuhan siapkan. Ya, semua Tuhan siapkan. Ya, namanya juga raja di atas segala raja. Ya, terus perhatikan. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, semuanya apa? Semuanya apa? Semuanya apa? Telah tersedia. Jadi ibadah inilah menyediakan semua kebutuhan jemaat. Amin. Semua kebutuhan jemaat. Yang diminta oleh Tuhan cuma satu. Percaya. Amin. Percaya. Jangan ragu. Ya, jangan apa? Jangan ragu. Jadi segala sesuatu sudah tersedia. Tuhan sediakan semua. Tuhan siapkan semua. Ya, tinggal kita datang. Nikmati perjamuan, yaitulah pemberitaan firman Tuhan. Kalau bisa, ya bukan berarti yang terlambat nggak diperhatikan Tuhan. Tapi kalau bisa hadir sebelum mulai. Ya, sebelum mulai. Ada begitu saudaraku bawa 2 berkat baru datang dia. Dua berkat baru. Bukan karena jauh, justru dekat sekali. Hanya kurang lebih 7 meter. Tapi bisa ya. Kalau saya sudah dari dulu ya selalu kalau bisa nomor 1. Sebelum orang hadir saya sudah nomor 1. Kira-kira tadi nomor berapa kita di sini sampai? Nomor 1. Makanya berkatnya juga nomor 1. Amin. Berkatnya apa? Nomor 1. Apa yang ditabur orang akan dituai. Kenapa Tuhan terlambat berkatmu? Ya kau juga ibadah terlambat. Nah iyalah, datang juga tapi terlambat. Apa yang ditabur orang akan dituai. Amin. Ayo jadi muda sekarang berlomba-lomba ya. Jadi lebih dulu. Ya memang begitu. Ya begitu. Mata tua itu menjalani seluruh. Ini cepat sekali. Belum apa-apa sudah bergegas dia begitu. Yang lain mah santai aja, santai aja, santai. Terkadang sudah nyanyi orang juga dia aja nggak nyanyi. Nggak nyanyi. Disuruh baca Alkitab malah tutup mata tidur malah. Tidur di tempat ibadah. Di rumah tidur, di tempat ibadah tidur. Sare eta tuh. Dapat apa? Ya, dapat apa? Padahal sudah Tuhan siapkan segala sesuatu. Amin, segala sesuatu. Jadi dia adalah perjamuan besar. Perjamuan besar. Segala sesuatu sudah tersedia. Ya, nah, sudah sedikit lagi ya. Jadi ibadah ini coba 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8. Ya, perhatikan. 1 Timotius 4 Ayat 8. ayat 8 demikian firman Tuhan.
Latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga berguna. Ya, harus olahraga ya. Ini suka olahraga ini? Suka olahraga? Olahraga. Jangan nanti setelah semua pegal-pegal kaku, setelah kaku baru olahraga. Ya. Alkitab mengatakan olahraga itu berguna. Amin. Saya juga suka olahraga walaupun singkat-singkat. Jadi tidak kaku, putar gini, putar sini. Cukup 5 menit juga cukup kalau tidak ada waktu. Ya, terus perhatikan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Undang mereka, segala sesuatu sudah tersedia. Terus, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sampai hari esok, sampai hidup kekal dijangkau oleh ibadah. Dijangkau oleh ibadah. Saudara masih ingat kisah Raja Hizkia? Ingat kan? Ingat kan? Udah divonis apa? Mati. Bagaimana kalau saudara divonis mati? Halo? Ini divonis apa? Mati. Hizkia berpesan, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau pasti mati. Mati. Bayangkan Allah mevonis dia mati. Cuma Hizkia, ya, dia tahu masih banyak tanggung jawabnya, masih banyak yang perlu dikerjakan. Ya, makanya dia membalikkan dirinya ke dinding. Dia berkata, Tuhan, ingatlah bahwa aku sudah hidup benar di hadapanmu, beribadah, melayani Tuhan. Ya. Dengan cucuran air mata, dengan menangis. Kemudian Nabi Yesaya sudah meninggalkan dia, yang menyampaikan pesan supaya Hizkia ini menyampaikan pesan terakhir bahwa dia akan mati. Hizkia sudah pergi ninggalkan istana itu. Tapi Hizkia dia menangis. Yesaya tadi udah pergi. Hizkia sedang apa? Menangis dengan air mata, dengan terseduh sedih menangis. Ingatlah Tuhan bahwa aku sudah hidup benar di hadapan. Jadi Tuhan ingat, saudara, Allah itu punya catatan lembaran hidup tiap orang. Tiap orang itu punya buku. Punya apa? Buku. Jadi di surga itu banyak buku. Banyak apa? Buku. Nanti manusia kalau mati akan dibuka buku ini. Berdasarkan inilah dia nanti ditentukan surga atau neraka. Ya. Jadi biarlah kita berbuat baik. Seperti siapa? Raja Hizkia. Tuhan lihat biografi riwayat hidup Hizkia. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, sampaikanlah kepada hambaku Raja Hizkia bahwa dia akan sembuh, tidak jadi mati. Umurnya akan ditambah 15 tahun lagi. Dan betul, Hizkia sembuh, umurnya ditambah 15 tahun. Hebat. Rajinlah saudara beribadah, rajin bersedekah, supaya umurmu ditambah oleh Tuhan. Amin. Ditambah oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, ya. Jadi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Jangan malas beribadah. Kita ada 3 ibadah pokok. Ibadah pelita emas. Ya, pelita emas. Meja roti PA. Mesbah dupa, doa penyembah. Jadi ada ibadah umum pelita emas seperti sekarang. Ada ibadah pendalaman
Alkitab, disertai perjamuan suci. Itu hari Rebo kita bikin. Kemudian ada ibadah doa penyembahan, mesbah lupa. Itu aktivitas gereja mula-mula. Dalam pemecahan roti itu ibadah PA. Ada ibadah umum, ada ibadah doa. Kalau ini ada pada kita, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air, minuman, dan segala penyakit akan dilakukan. Tuhan beri umur panjang. Mari ini kepada kedua ayah yang akan menyerahkan anaknya hari ini, ya orang tua, ya ayah ibu. Namanya adalah Tulus Parapat, ibunya Rosdiana Borumanurung, kemudian anaknya Glauvria Putri Parapat. Ya, kita akan angkat sebuah nyanyian. Janganlah Tuhan lalu. Jemaat berdiri. Lembut, nanti dia akan bisa bantu saya. Kedua orang tuanya, Rosdiana Borumanurung yang melahirkan Tulus Parapat sebagai ayah, membawa anaknya Glauvria Putri Parapat ke dalam tanganmu. Terimalah penyerahannya, peluklah anak ini, berkatilah dia Tuhan. Berkat jasmani dan rohani turun padamu,
turun kepada kedua orang tuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus akan memberkati engkau, menyinari jalanmu dengan cahayanya yang mulia, dan menuntunmu selama di dunia ini sampai ke sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, akta penyerahannya bapaknya bisa serah. Ya, udah ya. Ya, udah, silakan. Ya, puji Tuhan, tiba waktu kita berikan persembahan 2 kali. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan, nyanyian. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Ya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Ya. Tuhan, amin. Tuhan juga milik kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Terima kasih buat kehadiran saudara. Baik yang mengikuti secara online, kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti secara online. Tuhan memberkati saudara. Sebagai warta jemaat kita ada, ya.
Hari Selasa kita dua puasa ya? Ya, dua puasa mulai Senin jam setengah 7 ya. Ya, setengah 7 sampai hari ya, bukan setengah. Ya, Senin jam 8. Oh, setengah 8. Ya, setengah 8 hari Senin malam sampai jam setengah 8 hari Selasa malam dalam ibadah doa puasa di Paramata ya. Ya, pokok-pokok doa puasa kita lah untuk pertumbuhan iman, supaya kita diberkati, dilindungi dari COVID ini, dan juga supaya banyak jiwa diselamatkan ya. Kemudian hari Rabu kita pendalaman Alkitab, hari Sabtu ibadah muda-mudi remaja online, Minggu kita kumpul kembali di sini jam 7.30, nanti 10.30 di Paramata ya. Nah, ajaklah teman keluarga saudara untuk ya diberkati ibadah sekolah minggu dan kaum muda masih online ya. Ada lagi kita berdoa buat mereka juga yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan. Opu Arin tetap kita doakan, Pak Siswanto ya, Tante Iro ya, Bapak Pendeta Filemon ya, siapa lagi ya, ibu-ibu yang sedang mengandung ya, supaya Tuhan beri perkembangan bayi dalam kandungan dan lahir dengan selamat ya. Ya, itu saja kira kita tutup dalam doa ya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, baik Opu Orin, Pak Siswanto, Tante Iro, Bapak Pendeta Filemon ya, anak Tante Iro, juga yang lain yang tidak disebut namanya. Kami mohon supaya Engkau menjamah, menyembuhkan, dan juga yang mengikuti secara online yang mungkin mereka sedang bergumul melawan penyakit, kami menyatukan iman kami. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, darah Yesus menguduskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hendrik juga Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan tolong dia, gairahkan ibadahnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu-ibu hamil juga Tuhan tolong, yang sudah mendekati bulannya, supaya semua berjalan dengan lancar, dan yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Juga Jessica jamah sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bangsa negara kami juga masa COVID ini, berikan kemampuan kepada pemerintah dalam mengatasinya, supaya masyarakat itu tetap bersatu dan bisa keluar dari krisis, baik dari pandemi ini, begitu juga dari ekonomi, supaya tetap mata Tuhan memperhatikan dan memelihara bangsa Indonesia tercinta, dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota, semua muspika, semua kepala desa dan lurah, RW, RT. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu pulang disertai oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka buatlah berhasil. Yang belum punya usaha pekerjaan, bukakan usaha pekerjaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati anak-anakmu, mereka sudah berkorban, baik hasil hulu mereka, persepuluhan mereka. Bukakan tingkat-tingkat langit, berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Keluarga di sini juga berkati, cara khusus Ibu Susan, anak, mantu, cucu, Engkau berkati, lindungi dari COVID-19. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan